Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasahat al-ummah wa jahada ila Allah biidnihi wa syirajan manira wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan selalu senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam rangka talibul ilm, menuntut ilmu, yang mana Nabi mengingatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Tabaraka wa taala akan memudahkan suatu jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua, ayah, bunda dan orang-orang tercinta, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Anak-anakku sekalian yang Pak Rahmat cintai dan Pak Rahmat banggakan, walaupun saat ini corona masih melanda negeri kita, wabil khusus juga di DKI yang masih banyak, sehingga sekolah kita seluruh provinsi DKI, bahkan hampir seluruh Nusantara meniadakan sekolah, tapi sekolah dilakukan jarak jauh atau sekolah di rumah. Tapi dengan demikian, harapan dari Pak Rahmat, anak-anakku sekalian, tetap semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar, karena belajar ini akan menghilangkan, akan membawa kepada kita kebaikan, akan membawakan kepada kita kecerdasan, dan tentu kecerdasan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang berbahagia, hari ini tema kita adalah pelajaran yang ketujuh. Sekedar Pak Rahmat menguatkan untuk ingatan kalian. Mudah-mudahan makin ingat kalian, maka makin membekas pada diri kalian, dan insya Allah itu akan menjadikan kebaikan dan kemuliaan buat kalian dan juga untuk ayah bunda serta bapak guru sekalian. Baik, kita masuk pelajaran yang ketujuh, yaitu rajin dan malas. Apa? Rajin dan malas. Anak muslim, anak muslimah, dia harus menjauhi namanya sifat malas. Ya. Anak muslimah, dia harus menjauhi namanya sifat malas. Kenapa demikian anak-anakku sekalian? Karena malas ini membuat kita menjadi tertinggal. Malas ini akan membuat kita menjadi orang yang tidak dicintai oleh Allah, tidak dicintai oleh ayah bunda. Malah justru akan sebaliknya, akan membuat ayah bunda kita, akan membuat Allah Subhanahu wa taala makin murka. Oleh karena itu, sifat yang harus melekat pada diri kita, sifat yang harus senantiasa ada pada diri kita adalah sifat rajin. Ya, sifat rajin. Karena rajin ini ciri-ciri orang yang beriman. Rajin ini adalah ciri-ciri anak yang saleh dan salehah tentunya. Tapi sebaliknya, anak yang malas ibadah, malas berbakti ayah bunda, akan membuat dia tertinggal,
dan akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan murka. Mungkin anak-anakku sekalian, Pak Rahmat mungkin sedikit menceritakan tentang kisah orang yang malas. Ya, orang yang malas. Anak-anakku sekalian, orang yang malas, dia tidak mau bekerja, tidak mau beribadah, dia berfoya-foya, ya, menikmati kehidupan dunia, tetapi dia tidak punya tujuan bakal untuk masa depannya, baik untuk dirinya maupun nanti di akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Bahkan Allah berfirman, tajri min tahtihal anhar, depan rumahnya akan mengalir air susu dan madu. Allahu akbar. Enak tidak teman-teman? Seandainya teman-teman rumahnya di surga, amin, Allah bangunkan sebuah istana yang mana tiang-tiang tersebut terbuat dari emas dan hiasan kaca-kaca yang indah, taman yang penuh dengan bunga-bunga, taman yang penuh dengan hiasan-hiasan yang dipandang akan menyejukkan mata dan hati. Kemudian depan rumahnya Allah mengalirkan air susu dan madu. Subhanallah, dia pasti akan kekal selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, rumah kita yang ada di dunia, contoh misalnya rumah Pak Rahmat atau rumah kalian, depan yang mengalir apa? Air selokan. Tidak sama dengan kehidupan yang di akhirat. Tentunya orang yang masuk surga di kampung akhirat, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak dia dapatkan di waktu dunia. Kenapa demikian? Karena di waktu dunia, waktu dia masih hidup di dunia, dia berusaha belajar, dia berusaha ibadah dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap dirinya, dan ketika dia wafat, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian anak-anakku sekalian, rajin merupakan akhlak terpuji, tapi sebaliknya malas adalah akhlak yang sangat tercela. Ingat, malas harus jauh dari diri kita. Sementara rajin harus melekat pada diri kita. Setiap anak Pak Rahmat yang soleha kelas 1A, S1B dan 1A harus memiliki namanya sifat rajin. Rajin menghafal Quran, ya, rajin belajar, rajin berbakti sama ayah bunda, ya, rajin menuntut ilmu. Itu tabungan buat dia, nanti dia akan dapat kebahagiaan, dia akan dapat pahala pada kampung akhirat nanti. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Ya, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia berhasil. Sungguh-sungguh belajar, nanti besar, nanti dia akan menjadi orang yang sukses. Misalnya dia hafal Quran, nanti besar, nanti dia berusaha, ya, hafal 30 juz. Besar nanti menjadi orang yang berguna. Beda orang yang ketika masa kecilnya malas-malasan, tidak mau belajar. Besar nanti akan menjadikan dia sebagai orang yang tidak berguna. Kemudian anak-anakku sekalian, anak muslim harus rajin belajar. Anak soleh dan soleha harus rajin belajar, gemar membantu orang tua, dan selalu senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi anak-anakku sekalian,
Salat 5 waktu yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh selalu senantiasa dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Mau hujan tetap dia berangkat ke masjid, ya. Mau hujan misalnya ditinggal di tempat yang sangat dingin, tetap dia berusaha untuk berwudu, untuk taharah, untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian dia beribadah dan dia melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti pahalanya akan dia dapat nanti di akhirat. Kemudian anak-anakku sekalian, rajin belajar akan membuat kita menjadi orang yang pandai. Ya, rajin belajar akan membuat kita menjadi orang yang pandai, membuat kita menjadi cerdas. Maka orang juga akan menghormati kita. Orang juga akan menyayangi kita. Kalau kita anak yang rajin belajar, rajin setor hafalan, rajin mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru, maka kalian akan membuat bapak, ibu guru, orang tua semuanya akan senang. Tapi sebaliknya teman-temanku sekalian, ada anak yang dikasih tugas tidak mau kerja, malas, ya. Tentunya akan membuat orang tua menjadi repot. Bapak ibu guru juga akan susah mengatur. Maka orang yang malas, dia akan hidup bersama dengan para syaitan. Kemudian orang yang rajin akan membuat orang tua akan sayang terhadap kita, ya. Misalnya di rumah kalian rajin bantu orang tua, rajin menyapu, ya, rajin menjaga kebersihan, maka orang tua kita akan sayang dengan diri kita. Tapi sebaliknya di rumah kita main berantakan, habis mainannya tidak diberes, kadang bundanya teriak, ya. Tolong beresin mainan, tidak diberesin juga, maka akan membuat orang tua kita menjadi murka. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti terhadap ayah dan bunda. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Nabi bersabda, ridal walidain wa sukhtu rabb fi sukhtihima. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, sementara kemurkaan Allah terletak juga pada kemurkaan orang tua. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat dan di kelas 1A dan juga di kelas 1B menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu senantiasa berbakti terhadap ayah dan bunda. Kemudian anak-anakku sekalian, malas adalah kebalikan atau lawan daripada rajin. Malas adalah akhlak yang sangat tercela, akhlak terburuk, ya, akan membuat orang menjadi tidak cerdas, membuat orang menjadi tidak pintar disebabkan karena dia malas. Malas beribadah merupakan salah satu daripada tanda sifat-sifat orang munafik. Kemudian orang yang malas senantiasa akan dicintai, akan menjadi teman bagi syaitan dan para bala tentaranya. Iblis, syaitan, jin, itu akan menjadi teman bagi orang-orang yang malas. Malas merupakan pangkal kegagalan. Ya, tadi Pak Rahmat sudah menjabarkan orang yang rajin, dia rajin ibadah, ya, rajin menuntut ilmu besar nanti akan menjadi orang yang dihormati. Sementara malas merupakan pangkal kegagalan. Pak Rahmat tanya anak-anakku sekalian kelas 1A dan 1B, cita-citanya apa? Pasti yakin cita-citanya ada yang menjadi hafiz, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi presiden, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi pak ustadz, pak guru, dan seterusnya. Kalau cita-cita yang sudah kita azamkan dari kecil, kemudian kita tidak barengi dengan rajin, tidak barengi dengan belajar yang tekun, maka kegagalan yang akan pasti kita alami. Karena malas. Kemudian, malas membuat kita menjadi gagal. Malas beribadah akan membuat kita
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Jadi anak-anakku sekalian, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak para rahmat kelas 1A dan 1B terhindar dari namanya sifat malas. Baik, ini saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa anak-anakku sekalian, rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian menjadi orang yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.